Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Gimana nih kabarnya? Baik Bu. Yang ini gimana nih kabarnya? Agak baik sih. Agak baik ya. Nih sebelumnya kalian udah kenal ibu belum? Belum. Jadi ibu perkenalkan diri dulu ya. Mungkin kalian tahunya ibu salah satu guru di sekolah kalian, tapi ibu karena belum pernah masuk kalian ke kelas kalian. Jadi perkenalkan, nama ibu Nahdatul Fitri. Kebetulan ibu guru BK. Kalian berdua udah saling kenal belum? Belum sih Bu. Nah yaudah kalau gitu ada baiknya nih kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu boleh nih yang jubah hitam kenalan dulu sama temennya, kenalan juga sama ibu. Siapa namanya? Nama saya Indah Putri Mawina. Oke, yang ini siapa namanya? Nama saya Danila. Oke, halo Indah, halo Bilan. Jadi pada pertemuan kali ini kalian udah tahu belum kita mau ngapain? Tahu Bu. Jadi di sini kita mau ngadain konseling kelompok. Oke. Nabila sama Indah udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Emang artinya konseling itu apa Bu? Jadi konseling itu adalah pemberi bantuan. Nah, kalau konseling kelompok itu adalah pemberi bantuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, kenapa di sini Ibu bilang konseling kelompok? Karena kalian di sini lebih dari satu orang, kan kalian berdua nih kan? Nah, jadi makanya kita melaksanakan konseling kelompok. Oke, jadi sebelum melaksanakan konseling kelompok ada azas yang perlu kalian ketahui. Nah, yang harus kalian turuti nantinya. Kita ada 4 azas di sini. Nah, yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini maksudnya kalian misalnya Nabila nih udah menceritakan masalahnya, kan Indah denger nih, terus Indah juga menjelaskan masalahnya, kan Nabila denger juga. Nah, nanti kalau misalnya di luar konseling atau di luar dari kegiatan ini, Indah nggak boleh tuh nanti, tahu nggak kalian Nabila ada masalah ini, kayak Indah bilang ini ke teman-teman Indah, itu nggak boleh. Kita harus saling menjaga rahasia kita di sini. Terus juga ada azas keterbukaan. Maksud azas keterbukaan di sini adalah nanti Indah tuh kalau misalnya bercerita kayak nggak usah takut nih, kayak terbuka aja gitu cerita, nggak harus ada yang ditutup-tutupin. Nabila juga seperti itu. Terus harus ya Bu? iya, kan nanti kalau misalnya Nabila kayak ditutup-tutupin gimana dong masalah yang selesai ya kan? Oke. Terus ada azas ketiga nih. Azas ketiga tuh ada azas kesukarelaan. Maksudnya di situ Indah dan Nabila di sini melaksanakan konseling kelompok nggak ibu paksa, nggak ada paksaan dari siapapun. Jadi kayak kalian tuh mengikutinya ya karena ikhlas mau menyelesaikan masalah gitu. Ada paksaan nggak nih? Nggak ada sih Bu. Ikhlas nggak? Ikhlas ya. Ikhlas lahir batin. Oke, ikhlas lahir batin. Nah, terus ada yang terakhir azas kenormatifan. Ini sih yang paling penting. Maksud azas kenormatifan di sini yaitu adalah kayak dalam melaksanakan konseling kita tuh harus sesuai norma-norma, baik norma sosial, norma agama, seperti itu. Nah, jadi kan udah tahu azas-azasnya tuh. Nah, sekarang kita ada kontrak waktu. Kontrak waktu di sini maksudnya kita akan mengadakan kegiatan konseling ini selama 40 menit ke depan. Nah, udah tahu azas-azasnya, udah ada kontrak waktunya juga, udah tahu apa itu konseling kelompok, udah perkenalan juga. Tapi kita ini ada yang terlewat satu nih. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan peralihan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kita ini lancar, gitu ya. Ya udah, siapa nih yang mau memimpin doanya? Ibu aja. Ya udah ibu aja ya, karena kayaknya masih malu-malu nih. Ya udah kalau gitu. Sebelum melaksanakan konseling kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai.
Nah, tadi kita udah menjelaskan konseling kelompok itu apa, udah perkenalan tuh gimana, udah kontrak waktu juga, azas-azasnya juga, doa juga udah. Nah, tadi itu termasuk ke tahap pembukaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap peralihan. Jadi Ibu ingin bertanya dulu nih, kalian udah siap belum melaksanakan konseling kelompok selama 45 menit ke depan sama Ibu? Siap, Bu. Oke, Nabila siap, Indah juga siap gitu ya. Nah, karena kayaknya belum akrab nih, gimana kalau misalnya kita main game dulu nih, biar konsentrasi juga, biar tambah mengakrabkan juga gitu. Jadi di sini Ibu ada games untuk menghidupkan suasana. Kalau misalnya Ibu angkat tangan kanan Ibu di kepal, kalian jawab ding. Kalau kayak gini, dibuka dong. Tapi kalian harus cepat-cepat jawabnya ya. Ngerti nggak? Ngerti? Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ding. Ding. Dong. Nah, Indah telat kan? Karena Nabila yang bisa gitu. Daripada memperpanjang waktu, terus kita langsung aja nih. Nah, tadi kan udah masuk ke games juga, walaupun gamesnya sedikit karena mengingat waktu juga kan. Nah, baiklah kita akan masuk ke tahap kegiatan. Nah, di tahap kegiatan ini adalah inti dari kegiatan konseling kita. Jadi di sini ini kan kita mau menyelesaikan masalah nih. Jadi tahap kegiatan ini Ibu minta kepada kalian baik Indah maupun Nabila untuk menceritakan secara garis besar dulu apa nih masalahnya. Bisa dimulai, siapa nih yang berani duluan? Saya, Bu. Oke, Nabila nih kayaknya Nabila nih murid teladan ya, berani gitu. Indah dicontoh ya Nabilanya gitu. Jadi tuh saya tuh pernah kayak bukan dibully sih, Bu, tapi lebih diejek. Diejek itu kayak orang kurus, terus dibilang kayak gitar Spanyol gitu sih, Bu. Dan saya kayak ngerasa nggak pede, terus juga nggak berani untuk bercerita duluan kepada orang gitu. Jadi Nabila nih sekarang permasalahannya adalah kayak kurangnya rasa percaya diri Ya, karena pernah gitu. diejek gitu. Nah, terus kalau Indah apa nih masalah Indah? Kayaknya berat kali nih masalah Indah karena diam aja gitu kan. Apa nih? Hanya pemalu, Bu. Nah, iya Indah kelihatan ya pemalunya ya. Nah, jadi Bu, waktu itu saya pernah main volley. Nah, jadi pas latihan kaki saya cedera, Bu. Kebetulan itu udah mau dekat hari mau lomba. Nah, saya kesal karena saya nggak dibolehin ikut lomba. Padahal lomba itu adalah hal yang sangat saya inginkan karena saya udah latihan dari jauh hari. Jadi saya kesal sampai stres dan frustasi. Ya sih, kayak Ibu mengerti sih perasaan Indah. Maksudnya tuh kayak kita tuh pengen kali gitu kan, tapi kenapa pas sudah di hari H malah nggak bisa gitu. Nah, jadi Nabila udah ceritain masalah Nabila, Indah juga secara garis besar. Nah, gimana nih? Jadi masalah pada pertemuan ini kita bisa cuma nyelesain satu masalah. Nah, menurut kalian masalah siapa dulu nih yang mau diselesaikan? Maksudnya masalah siapa nih yang lebih berat yang harusnya yang diselesaikan lebih dahulu? Kalian menyelesaikan masalah siapa dulu nih di sini? Kayaknya Indah sih, Bu. Kayaknya Indah ya. Gitu. Nabila bilang Indah mau nggak nyeritain masalahnya? Mau. Ya udah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah Indah ya. Jadi kalau udah Indah jelasin nih secara garis besar, Nabilanya juga udah dengar kayak stres gitu kan, karena emang tujuan Indah nih pengen kali kan tanding volley itu gitu kan, pengen dapat medali dan segala macam. Nah, jadi gimana nih menurut Nabila, saran Nabila terhadap Indah atau nasihat apa kita yang ingin Nabila sampaikan? Kalau Bila jadi Indah tuh, Bila yang pastinya pertama sabar dulu untuk fokus ke kesembuhan kakinya. Terus nanti itu setelah sembuh balik ke lomba lagi dan mensuges diri tuh kalau misalnya lomba yang selanjutnya bisa lebih dari sebelumnya gitu sih. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, Ibu kasih saran ke Indahnya nggak jauh beda sih dari apa yang udah Nabila bilang. Ya namanya cedera ya Indah emang harus kayak recovery dulu kan, kayak kesehatan Indah lebih penting dari piagam atau penghargaan. Ibu tahu di sini Indah emang sangat menginginkan hal itu, tapi ya namanya musibah kan kita juga nggak tahu gimana gitu. Nah, jadi Indah ya udah selagi orang tanding ya Indah fokus kesembuhan Indah. Nah, nanti kalau misalnya udah lumayan sembuh, Indah bisa latihan lagi dan mengikuti kegiatan yang mungkin bahkan lebih tingkat jaraknya lebih bagus gitu. Dan mungkin rezeki Indah memang belum di sini dan mungkin besok bakal menang di tim berikutnya kayak gitu. Jadi kan Indah udah denger nih apa saran Nabila, terus saran dari Ibu juga. Terus sekarang Ibu bakal ngadain konseling dengan pendekatan realita. Nah,
pendekatan realita itu apa? Sesuai namanya. Jadi realita itu adalah menerima kenyataan yang telah terjadi, kayak nggak stuck di masalah indah. Ya indah, apapun yang terjadi harus ngelewatin itu karena masa depan dan perjalanan indah masih ada gitu. Jadi realita di sini adalah kayak menerima apa yang terjadi, menerima realita yang ada gitu. Jadi dengan pendekatan konseling realita, ibu bakal menggunakan teknik WDMP. Nah, WDMP itu adalah kepanjangan dari W-nya ada want, D-nya ada doing, E-nya ada evaluasi, dan P-nya ada planning. Nah, jadi di sini Indah udah tahu belum want, keinginan Indah ini apa sebenarnya gitu. Indah udah bisa menarik kesimpulan belum apa sih keinginan Indah gitu. Kalau keinginan saya sih Bu, saya pengen sembuh biar bisa ikut lomba lagi. Jadi kayak pengen sembuh biar bisa ikut tanding lagi nih secepatnya gitu ya. Iya, Nah, Bu. Indah udah tahu Indah itu keinginan Indah apa. Terus D, doing. Doingnya adalah kayak mana sih Indah mencapai want tadi. Indah udah tahu belum apa yang harus Indah lakukan supaya kesembuhan Indah tercapai, want Indah tercapai. Yang harus dilakuin sih Bu, kayak contohnya kayak terapi, terus berobat, minum obat teratur, ya gitulah Bu. Oke, jadi Indah udah tahu Indah apa, D Indah apa, want Indah apa, doing Indah apa. Terus E, evaluasi. Menurut Indah udah sejalan belum keinginan Indah dan tingkah laku Indah nih udah sejalan belum dengan keadaan Indah yang sekarang? Emang Indah sekarang udah melakukan pengobatan belum? Udah ngelakuin terapi belum? Udah minum obat-obatan yang disuruh dokternya belum? Belum sih Bu, soalnya kan saya kemarin tuh sempat stres, jadi saya belum yang mikirin kesehatan gitu Bu, belum melakukan doingnya seperti yang Ibu bilang. Want-nya udah tahu Indah apa, doing-nya udah tahu Indah apa, evaluasinya juga Indah tahu di mana letak salahnya. Terus sekarang ada planning, P terakhir nih. Perencanaan Indah nih gimana supaya nanti W-nya tercapai, doing-nya terlaksana, evaluasinya berjalan lancar dan evaluasinya nih benar. Terus planning Indah nih gimana nih? Ya planningnya tuh sih Bu, saya kayak pengen sembuh, terus berobat, terapi, sama lebih menjaga kesehatan saya supaya saya bisa cepat-cepat ikutan lomba lagi. Oke, gitu. Nah, Indah udah tahu apa pendekatan yang harus menerima. Jadi Indah udah menerima keadaan Indah belum sekarang nih? Kalau sekarang sih udah Bu, karena saya udah menjalani semuanya dan akhirnya saya menerima keadaan saya seperti ini. Ya udah dikasih saran juga kan nih sama Nabila juga gitu kan. Udah tahu keinginan Indah apa, melakukan apa, terus planningnya juga udah tahu apa gitu. Nah, kayaknya udah hampir 45 menit. Kayaknya nih udah lumayan malam juga. Ibu rasa kita akhiri saja kegiatan ini karena Indah juga udah tahu nih Indah harus ngelakuin apa. Nah, tapi sebelum itu Ibu kasih tugas dulu. Tugas rumah di sini adalah maksudnya ketika pertemuan berikutnya nanti Ibu tanya nih kembali sama Indah, Ibu follow up lagi nih, Indah udah betul menjalankan belum apa yang Indah bilang? Indah udah menjalankan belum apa planning Indah itu gitu. Nah, pada pertemuan minggu besok kita bakal nih yang menjelaskan dan menyelesaikan masalah dari Nabila. Jadi pada pertemuan kali ini udah Ibu kasih tugas rumah juga. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah dan khilaf kata. Ibu sebelumnya kita berdoa dulu nih sebelum kita menutup kegiatan kali ini. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Kalau gitu kita akan bertemu lagi di hari yang sama dan di jam yang sama untuk menyelesaikan masalah Nabila besok. Jadi minggu depan tuh ya. PR apa nih kumpul Bu? Untuk PR-nya nanti Ibu follow up lagi, Ibu tanya sama Indahnya. Jadi Indah harus benar-benar ngejalanin itu ya. Siap. Oke, ya udah. Jadi kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.